Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, pertama, ini prinsip negara kita, Indonesia, yang selalu konsisten dan teguh dalam memperjuangkan dan mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan mendukung penyelesaian two-state solution, negara Israel dan negara Palestina merdeka. Ini sesuai dengan konstitusi, menolak penjajahan dalam bentuk apapun, dan ini selalu kita sampaikan dalam forum-forum bilateral, forum multilateral, maupun forum internasional lainnya. Dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20 melalui proses bidding, melalui proses seleksi panjang. Dan pada proses akhir ada 3 kandidat negara, yaitu Brasil, Indonesia, dan Peru. Saat itu, semua pihak berjuang, bekerja keras bersama-sama agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dan akhirnya bulan Oktober 2019, Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA. Ini merupakan kehormatan bagi bangsa Indonesia karena kita mendapat kepercayaan menyelenggarakan Piala Dunia U20. Penyelenggaraan event olahraga yang paling banyak penggemarnya di seluruh dunia. Saat ditunjuk menjadi tuan rumah, kita belum mengetahui siapa yang akan menjadi tim peserta karena masih dalam proses prakualifikasi. Dan kepastian timnas Israel lolos seleksi Piala Dunia U20 baru kita ketahui pada bulan Juli 2022. Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina, karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Saat ini, FIFA juga telah mengetahui adanya penolakan-penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20. Tapi kita, baik pemerintah maupun PSSI, masih terus berusaha agar ada solusi terbaik. Untuk itu, saya telah mengutus Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk bertemu dengan tim FIFA untuk mencari penyelesaian yang terbaik, mencari solusi yang terbaik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Zaki, kali ini kita akan membahas soal isu yang sedang ramai, masalah akhirnya batal Piala Dunia U20 di Indonesia. Gua nggak sendiri, hari ini gue temani sama Bang Andi. Halo Bang, halo, apa kabar? Baik. Nih kita pas tadi malam lagi semua statusnya soal FIFA, soal U20, macem-macem ya unsur di dalamnya.
Sedih sih Mbak, sedih campur kecewa soalnya kan emang udah ditunggu-tunggu selama 3,5 tahun atau kurang lebihnya ya 4 tahun, mau 4 tahun lah. Karena kan emang kita udah kerja keras juga setiap hari latihan, belum kalau dapat hukuman dari coachin karena kita mainnya jelek, pasti kita latihan sehari 4 kali. Jadi ya kalau gimana rasanya ya kita sangat kecewa, kita udah mati-matian seperti itu tapi dibatalkan oleh ya semua orang tahu lah kita kenapa. Tapi yang pasti ya ini jadi dukanya bangsa kita karena setelah sekian lama kita berjuang, memperjuangkan proses bidding menjadi tuan rumah, bahkan kabarnya dulu di era Presiden Soekarno kita sempat akhirnya gagal juga ke Piala Dunia gara-gara kita menolak bertanding melawan Israel. Dan kali ini juga sama, isunya juga soal Israel. Dan entah kapan lagi, bahkan orang bilang katanya bisa jadi 50 tahun ke depan belum tentu juga ada kesempatan yang sama. Gimana Bang Andi kira-kira? Kalau menurut saya, Yeah. kalau menurut saya sih, kalau pertanyaannya apakah ini hal yang sangat disayangkan, tentu sangat disayangkan. Kenapa? Maksudnya gini, sebuah perhelatan internasional itu tidak bisa kita pandang hanya dari satu sisi terus kita ngambil kesimpulan gitu. Yeah. Kita harus lihat efek yang lain. Sebuah perhelatan internasional itu kan sebenarnya efeknya itu bukan sekedar bahwa ini adalah pilihan politik seseorang sebenarnya. Karena ketika ini jadi bahwa kita jadi tuan rumah, efeknya untuk masyarakat itu banyak banget sebenarnya. Bikin event internasional misalnya, terus mendatangkan orang dari luar negeri datang ke sini, itu imbasnya itu bahkan sampai ke pedagang bakso sebenarnya. Iya. Jujur aja. Iya. Ke penjual nasi goreng, pedagang bakso, Iya. pasti laku gitu. Ini kalau Jualan kita, kaos ya segala macam. Ini nggak usah kita berpikir hal yang terlalu jauh dulu bahwa apakah ini perdebatannya adalah perdebatan tentang ini pilihan politik, apakah sepak bola jangan dicampurkan dengan politik. Saya kira itu framingnya terlalu jauh. Kalau kita ambil prinsip bahwa kita melakukan sesuatu itu mempertimbangkan aspek yang positif, yang mana yang paling banyak untuk masyarakat, harusnya gubernur-gubernur itu gitu, atau orang-orang yang berstatement itu melihat bahwa statementnya ini apakah punya efek negatif ke masyarakat atau enggak. Sangat disayangkan sebenarnya kalau di level gubernur gitu, statementnya itu statement yang keluar sama seperti orang yang di level mahasiswa. Iya. Maksud saya gitu, seorang kepala daerah yang harusnya pertimbangannya untuk berstatement itu lebih lebih melihat dari banyak aspek gitu. Tapi ternyata hanya dengan satu faktor terus justifikasi itu muncul atau decision itu muncul gitu. Iya. Ini kan sebenarnya yang sangat disayangkan kalau menurut saya. Apalagi kalau misalnya kita melihat bahwa tentang pagelaran Piala Dunia ini sebenarnya itu bukan tentang bukan tentang apakah Indonesia itu melegitimasi eksistensi Israel atau enggak sebenarnya. Karena posisi Indonesia itu penyelenggara. Posisi Indonesia penyelenggara. Jadi kalau Indonesia kemudian ditugaskan untuk menyelenggarakan sebuah event gitu, ini kan kewenangan yang sangat terbatas. Iya. Kan gitu. Indonesia tidak berwenang, Indonesia sebagai penyelenggara itu tidak berwenang menentukan siapa peserta. Yang menentukan itu FIFA gitu. Iya. Makanya orang-orang yang kemudian menolak Israel, maksud saya, jangan tolak kedatangannya. Karena itu bukan akar masalah. Kedatangan Israel ini adalah akibat dari keputusan FIFA yang melegitimasi adanya timnas Israel. Iya. Kalau mau tolak FIFA-nya. Iya. Gitu maksud saya gitu. Jadi jangan salah kamar ya. Jangan salah kamar gitu. Karena kan lucu kan lucu. Lucunya perdebatan ini adalah kita itu berdebat di wilayah yang tidak seharusnya gitu.
Kalau dalam logika itu ada yang disebut dengan fallacy of misplaced, gitu. Kesalahan berpikir yang salah menempatkan gitu, salah misplaced gitu, salah menempatkan maksud saya. Kok Indonesia yang dilarang menyelenggarakan, padahal peserta Piala Dunia U20 tidak hanya Israel gitu. Iya. Tidak hanya Israel. Di situ yang saya lihat kok lucu gitu. Kok tiba-tiba perdebatannya bahwa kita tidak boleh menyelenggarakan karena ada Israel. Maksudnya ini bukan tentang apakah Israel ada atau tidak ada gitu maksud saya. Bukan tentang itu gitu. Tapi kita ini penyelenggara event yang kemudian bayangkan ya, itu aparel. Jadi saya kan pernah, kalau teman-teman juga pernah baca itu atau teman-teman yang suka olahraga itu pasti tahu bahwa jersey seragam sepak bola itu kalau misalnya kita beli yang player issue, tahu kan yang player issue kan, yang benar-benar dipakai pemain, kan? Tahu enggak itu made in apa? Made in Indonesia. Kita itu sebenarnya jadi negara yang punya sumbangsi terbesar untuk item olahraga. Termasuk bola Piala Dunia Qatar. Betul. Madiun. Jangankan itu, Nike dan Adidas itu pabrik terbaiknya itu Indonesia. Iya. Itu kalau kita pergi, jadi saya belum pernah sih, cuman saya dengar testimoni dari beberapa orang lah, informasi dari beberapa orang yang kemudian sudah pernah main ke salah satu stadion besar misalnya di San Siro misalnya, terus dia beli baju AC Milan misalnya di sana, di Milan Store. Baju terbaik itu memang made in Indonesia. Made in Indonesia. Artinya apa? Kualitas produksi kita terhadap equipment sport itu nomor 1 dunia. Jadi ketika ada event sport internasional yang diadakan di sini, itu efeknya pasti kepada pengrajin, pasti pada UMKM. Nggak mungkin enggak gitu. Saya saja sekarang secara pribadi jujur saja, equipment olahraga saya itu kebanyakan lokal karena memang kualitasnya bagus. Gitu, kualitas lokal itu bagus. Dan kita tidak bisa pandang sebelah mata. Maksud saya begini, kita di negara produksi, misalnya kalau saya berpikir untuk equipment olahraga ya, ngapain saya beli baju Nike misalnya? Kalau Nike terbaik diproduksi di Indonesia, mending saya beli baju yang produksi Indonesia, kan gitu, dengan kualitas yang merek Indonesia misalnya, dengan kualitas yang sama tapi harga lebih murah karena brandingnya branding lokal gitu, tapi kualitas bagus gitu maksudnya. Dan apa ya, sangat disayangkan saja. Kalau saya sangat disayangkan. Kalau gue ngelihatnya tuh di tengah resesi ekonomi yang makin kacau, terus terakhir kita lagi ribut soal pajak gitu ya, yang kemudian terjadi gelombang distrust dari publik masyarakat. Bahkan ukuran-ukuran pertumbuhan ekonomi Indonesia itu dikoreksi oleh IMF hanya 5% yang dari tadinya target kita di atas itu. Ini kan harusnya event ini memberikan efek domino dari sisi ekonomi. Harusnya terhadap konsumsi domestik. Betul. Jadi yang kemudian dari sekian peserta U20 itu berbagai negara, dia bisa berbelanja konsumsi ke negara kita, itu paling nggak bisa memperbaiki ya tadi perhitungan IMF terhadap ekonomi Indonesia gitu. Simpelnya mungkin begini, setiap event internasional itu kan pasti premisnya akan lari ke bahwa event internasional itu menambah perputaran uang yang beredar dalam negeri, itu pasti kan gitu. Dan itu pasti punya dampak gitu. Secara ekonomi punya dampak. Makanya sangat disayangkan loh. Selevel kepala daerah, statementnya itu kayak gini, kayak apa ya? Kayak pemuja flat earth gitu. Yang ngambil decision tapi hanya dari nonton satu informasi terus oke, saya menganut flat earth gitu. Walaupun ini semua fisikawan atau astrologi di seluruh dunia ini sudah membuktikan bahwa bumi itu bundar misalnya. Terus tiba-tiba
ada pengangguran datang terus nonton YouTube, konspirasi ini. Kayak saya penganut flat earth gitu. Dia berani membantah sains lah gitu. Dan yang parahnya nih kan satu arah. nama Soekarno yang dicatut kan. Seolah-olah nih kalau kita nerima Israel bertentangan dengan pikiran Soekarno. Nah, jangan-jangan kalau Soekarno masih hidup juga dia menyayangkan kan persoalan ini. Sebenarnya kalau menurut saya secara pribadi sih gini. Kadang kalau kita mengambil sebuah pendapat itu, kita betul-betul harus lihat konteks ruang dan waktunya. Iya betul. Maksudnya begini. Tahun 1945 ketika kita pertama kali merdeka gitu. Soekarno jadi Soekarno adalah orang yang betul-betul getol memperjuangkan kemerdekaan Palestina gitu. Tidak ada perdebatan di wilayah itu maksud saya. Tidak ada perdebatan di wilayah itu karena isu Soekarno untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina itu bukan isu agama. Tapi statementnya bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kan premisnya di situ ya. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, maksud saya gerakan yang dilakukan Soekarno pada waktu itu harus diposisikan bahwa Indonesia yang dibawa oleh Soekarno ke level internasional adalah Indonesia yang mencari pengakuan pada waktu itu. Karena kita juga baru merdeka gitu. Makanya kita melakukan lobby di beberapa forum sejarahnya kan gitu untuk mendapatkan pengakuan internasional gitu. Karena saya enggak tahu kalau Bro kan yang lebih tahu bagaimana hukum internasional sebuah negara itu bisa berdiri. Tapi sependek yang saya tahu harus ada pengakuan dari negara lain gitu. Dan salah satu negara yang kemudian mengakui kita, negara loh ini kan gitu, adalah Palestina. Yang memberikan pengakuannya di forum internasional pada waktu itu. Nah, politik ini adalah politik yang harus dipandang dalam konteks dan ruang dan waktu pada saat itu. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah hari ini harus kita tafsir mentah-mentah terhadap posisi Indonesia sebagai penyelenggara? Terlalu jauh. Terlalu jauh. Karena kita juga waktu itu belum pernah jadi tuan rumah Piala Dunia. Itu gitu maksud saya. Ini bukan menjadi penyelenggara, kita bidding event internasional itu bukan dalam kepentingan politik. Kan gitu. Emang kita bidding event internasional di FIFA. FIFA saya dong jadi tuan rumah. Saya ngebidding nih untuk jadi tuan rumah. Saya perwakilan Indonesia, saya ngebidding untuk jadi tuan rumah. Apa itu politik? Murni olahraga. Untuk politiknya di mana gitu. Ini FIFA loh gitu. Ini FIFA bukan PBB gitu maksudnya. Bukan PBB gitu. Ada forumnya untuk berbicara tentang eksistensi negara. Ini yang saya bilang fallacy of misplaced gitu maksud saya. Kan kalau misalnya akar masalahnya kita tidak menerima Israel dengan pertimbangan politik. Ini bukan berarti saya mendukung Israel ya, tidak. Saya cuman berbicara di forum keolahragaan gitu. Bahwa dalam konteks keolahragaan memang betul pada prakteknya dalam sejarahnya tidak ada olahraga yang dipraktekkan realitasnya itu tidak ada unsur politik semua bahkan. Betul. Bahkan kalau kita baca novelnya Andri Hirata itu, betul. Dia pernah bahas tuh bagaimana melawan penjajah lewat sepak bola, melawan Belanda pada saat itu. Betul. Memang pasti ada unsur politiknya. Karena politik ini kan asal katanya, maksudnya politik ini kan pengertian yang paling sederhananya adalah seni untuk mengendalikan kekuasaan. Pengertian yang paling sederhananya gitu, pengertian paling common dari politik gitu. Bukan definisi para ahli, bukan. Kalau definisi para ahli beda lagi gitu. Tapi pengertian orang atau masyarakat, common sense-nya masyarakat melihat politik adalah bahwa politik itu cara untuk mendapatkan kekuasaan. Makanya dalam prakteknya politik itu bisa masuk di semua sendi kehidupan, termasuk olahraga gitu. Tapi pertanyaannya kemudian adalah apakah ketika
ketika kita melakukan bidding penyelenggaraan tuan rumah Piala Dunia U20 di FIFA, apakah itu gerakan politik? Kan di situ pertanyaannya. Iya. Nah, terlalu konyol kalau kita bilang bahwa itu gerakan politik gitu. Iya. Seandainya kita membidding itu di forum PBB misalnya, di tengah perdebatan tentang eksistensi Israel, terus kita bilang oke, saya yang jadi tuan rumah aja. Kan nggak ke situ juga diskusinya, maksud saya. Jadi ini sebenarnya premisnya jadi blur di masyarakat kalau saya lihat. Asumsinya dia jadi blur. Jadi agak sedikit. Jadi masyarakat, jadi begini. Orang yang kemudian, bayangkan ya, orang yang kemudian mendukung Indonesia jadi tuan rumah, dia bukan terframing mendukung Indonesia akhirnya di publik, tapi terframing mendukung Israel. Iya. Karena framing ini membuat dikotomi. Iya, betul. Kan gitu yang terjadi kan? Seolah bahwa dengan isu dikotomi bahwa tolak Israel, artinya selain itu adalah dukung Israel. Padahal kita tidak ada urusannya dengan itu gitu maksudnya. Iya. Kita cuma mau Indonesia jadi tuan rumah. That's it gitu. Siapapun pesertanya. Kan gitu. Iya. Tapi pertanyaannya apakah pesertanya adalah negara penjajah atau tidak? Ya kita tidak bisa punya wewenang untuk berbicara konteks itu dalam level sebagai penyelenggara gitu. Ya, itu yang membuat akhirnya complicated. Bahkan mungkin sehari apa 2 hari sebelum Erick Thohir pergi ke Swiss, betul, Presiden kasih statement dan ternyata itu nggak cukup ya. Sekelas Erick Thohir aja diplomasi gagal bertemu dengan Presiden FIFA. Ini sangat jadi presiden gitu ya. Yang kita bayangkan Erick Thohir ini kan mungkin dari sekian ketua umum PSSI dia yang paling memenuhi syarat lah kira-kira gitu. Dengan pengalaman track record dia di dunia internasional. Yang orang bahkan bilang kenapa baru sekarang? Iya, kenapa baru sekarang? Tapi langsung dia dikasih ujian sebesar ini gitu kan. Dan akhirnya dia gagal melakukan diplomasi kemarin dengan Presiden FIFA dan akhirnya langsung FIFA membuat statement resmi bahwa ditariklah tuan rumah dari Indonesia dan sekarang akan segera diumumkan siapa kira-kira pengganti Indonesia. Dan ini tentu saja punya implikasi terhadap sanksi buat Indonesia. Yang dulu kita pernah di stop gitu kan, liga lokal kita, timnas tidak bisa bermain dan lain sebagainya. Di tengah kita sedang dalam performa yang baik. Kemarin kita main dengan Burundi gitu ya, yang bahkan Maroko aja cuma bisa ngalahin 1-0, kita menang 3-1 di awal, seri 2-2 sama gitu ya. Ini kan tanda-tanda yang baik sebenarnya dan ranking FIFA kita naik. Ranking FIFA kita naik. Saya tuh berharap kemarin sebenarnya adalah ketika kita jadi tuan rumah Piala Dunia, itu euforia kita tentang sepak bola itu bisa semakin besar gitu. Karena jujur saja kita habis-habisan itu ditragedikan Kanjuruhan. Iya. Itu bayangkan sampai ada satu tragedi di Indonesia terjadi di Kanjuruhan itu, yang kemarin terjadi di Kanjuruhan, tapi semua akun sosmed mulai dari FIFA rest in peace, semua berduka, satu dunia ini berduka gitu. Iya. Artinya dalam kacamata ekosistem sepak bola dunia, Kanjuruhan yang spotlightnya akhirnya jadi Indonesia tidak dianggap sebagai kerusuhan biasa, tapi dianggap sebagai tragedi. Ini kan beda pemaknaannya. Kerusuhan itu beda ketika dia disebut dengan kerusuhan dan beda ketika dia dipandang sebagai tragedi. Bayangkan tragedi. Benar. Kayak gimana gitu maksudnya. Jadi maksud saya sayang loh. Sayang banget. Bahkan menjadi tuan rumah bisa merasakan Piala Dunia pun gagal ya. Apalagi berjuang tanpa jadi tuan rumah ya. Padahal itu giveaway katanya. Iya, tuan rumah itu pasti dapat tiket masuk gitu, nggak mungkin enggak gitu. Bahkan yang udah pasti tiket masuk aja tetap gagal. Contoh gitu. aja Qatar misalnya kan Qatar itu kalau kualifikasi biasa mungkin nggak masuk di Piala Dunia gitu. Orang dia aja kalah sama Indonesia. Kalau nggak masuk, tapi karena dia bisa bidding sebagai tuan rumah, akhirnya dia jadi peserta Piala Dunia. Walaupun akhirnya dibantai juga.
Maksud saya Habis-habisan. gini, tapi kan sekarang yang terakhir saya lihat tadi sebelum datang ke sini saya lihat isunya mulai bergeser tuh. Bergesernya ke arah bahwa dirilislah statement di websitenya FIFA bahwa alasan FIFA untuk menolak itu bukan karena pernyataan Israel, tapi karena tragedi Kanjuruhan. Cuman saya melihat bahwa ini sebenarnya bukan FIFA tidak mempermasalahkan Israel sebenarnya, bukan tidak mempermasalahkan. Cuman kadang memang kita kan harus memilih alasan yang kita mau sampaikan dirilis tertulis atau enggak. Diplomatis lah. Diplomatis, itu alasan diplomatis. Makanya saya melihat bahwa ini alasan diplomatis saja. Iya, harusnya kita bisa melihatnya ke situ ya. Iya, bahwa kita tahu sebenarnya yang menjadi alasan FIFA untuk menolak itu ya karena statement. Iya. Cuman statement itu nggak mungkin FIFA tulis dalam. Padahal kasus Kanjuruhan udah lama kan. Iya, maksud saya kan kita bidding tuan rumah itu setelah kasus Kanjuruhan, gitu. Dan kemudian FIFA mengiyakan kita jadi tuan rumah, gitu. Bayangkan, FIFA mengiyakan kita jadi tuan rumah. Artinya FIFA sebenarnya tidak memandang lagi atau tidak menjadikan Kanjuruhan itu sebagai dasar penilaian sebenarnya. Karena kalau misalnya Kanjuruhan yang mudah, kenapa kita diterima, kenapa nggak ditolak dari awal aja sekalian gitu, dilarang bidding, maksudnya. Iya, itu sih yang kemudian kita perlu luruskan ya dari polemik perdebatan soal masalah kenapa kita kemudian gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, dan tentu saja cara berpikir yang harus dirapihkan ini penting karena jangan sampai nanti menggagalkan event internasional lainnya berikutnya yang kita sudah mencoba untuk melakukan bidding di level tidak hanya internasional tapi Asia juga termasuk. Makasih banyak Bang Andi buat diskusinya. Semoga sepak bola kita nggak runtuh. Kita masih punya kesempatan, masih punya asa, bakat yang luar biasa, dan saya masih optimis bahwa sepak bola Indonesia ini bisa punya kemampuan menyaingi level internasional. Amin. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.